Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama pada hari-hari terakhir ini, pekabaran kitab Ibrani. Pelajaran ke-6, Yesus Imam yang Setia. Rabu 2 Februari, seorang imam kekal. Bacalah Ibrani 7 ayat 16. Atas dasar apa Yesus menjadi imam? Yesus menerima keimamatan atas dasar kehidupan yang tidak dapat dihancurkan, dan karena Dia memegang pelayanan kekal. Implikasi dari fakta-fakta ini sangat mencengangkan. Ini berarti bahwa pelayanan Yesus tidak akan pernah terlampaui atau dikalahkan. Yesus menyelamatkan sepenuhnya, kekal, dengan sempurna. Keselamatan yang disediakan Yesus adalah total dan final. Itu mencapai aspek terdalam dari sifat manusia. Pengantaraan Yesus di hadapan Allah melibatkan semua manfaat yang diberikan di bawah perjanjian baru. Itu mencakup lebih dari sekedar pengampunan dosa juga. Itu menyeratkan meletakkan hukum di dalam hati kita, menjadikan kita orang baru di dalam Dia, dan menuntun pada penyebaran Injil ke dunia. Sebagai satu dengan Tuhan dan dengan manusia, Dia mewakili kita di hadapan Bapa. Sebagai seseorang yang mempersembahkan hidupnya sebagai korban, Yesus memiliki perkenanan yang tak tergoyahkan di hadapan Tuhan. Bacalah Ibrani 7 ayat 22. Apa hubungan Yesus dengan perjanjian baru? Yesus adalah jaminan perjanjian baru karena Allah bersumpah bahwa Yesus akan menjadi imam selama-lamanya. Sangat mudah untuk tidak memahami pentingnya sumpah ini. Paulus telah merujuk pada sumpah yang dibuat Allah kepada generasi gurun dan kepada Abraham. Perbedaan antara sumpah itu dan sumpah yang telah Allah buat kepada anak adalah bahwa sumpah itu dibuat untuk manusia fana. Sumpah tetap berlaku selama penerima masih hidup. Sumpah Allah kepada generasi gurun dan kepada Abraham mengikat selama masih ada generasi gurun dan keturunan Abraham. Dalam kasus anak, bagaimanapun, yang hidupnya tidak dapat dihancurkan, sumpah yang dibuat Tuhan kepadanya akan mengikat selamanya. Seseorang yang berdiri dengan kepastian atau jaminan dari orang lain dapat dikenakan hukuman yang sama seperti orang yang dia perjuangkan, termasuk kematian. Namun, Bapa menetapkan Yesus sebagai jaminan bagi kita bahwa Dia tidak akan mengingkari janji-janjinya. Begitulah kepastian kita dapat memperoleh keselamatan yang telah diberikan kepada kita di dalam Yesus. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, Yesus Kristus, Ia menerima keimamatan atas dasar kehidupan yang tidak dapat dihancurkan, dan Dia memegang pelayanan kekal. Kita tahu bersama bahwa Yesus Kristus, Dia datang ke dunia ini, Dia melayani manusia, dan Dia mati menjadi korban di kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Dan tidak sampai di situ, ketika Ia selesai menjalankan akan misinya, Ia dibangkitkan, dan saat ini Ia ada di dalam kerajaan sorga, menjadi imam bagi manusia, pengantara kepada Bapa. Itulah sebabnya Yesus memegang pelayanan yang kekal untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, bahwa pelayanan Yesus itu tidak dapat dikalahkan. Pelayanan Yesus itu akan tetap untuk selama-lamanya. Yesus menyelamatkan manusia, dan keselamatan yang diberikan oleh Yesus bagi kita adalah total dan cuma-cuma. Dan tidak cukup sampai di situ. Kita hidup di dunia ini, Yesus terus mengarahkan akan kehidupan kita untuk terus lebih baik dan juga setia kepada Tuhan. Itulah sebabnya Dia memberikan kepada kita pengampunan dari setiap kesalahan kita, dan Ia memberikan hukumnya di dalam hati kita, sehingga kita menjadi manusia yang baru setiap hari. Dan tujuannya adalah supaya kita menyampaikan kabar baik yang kita telah terima dari Yesus, disampaikan kepada orang-orang lain, sehingga mereka dapat mengenal Kristus di dalam kehidupan. Karena itu, Yesus adalah imam besar yang sempurna, yang bukan dari keturunan Harun, melainkan ditetapkan menurut peraturan Melkisedek. Kita sudah pelajari ini pada hari-hari yang sebelumnya. Dia telah mengalahkan maut, sehingga jabatan sebagai imam besar tidak pernah tergantikan. Dengan kata lain, Ia tetap untuk selama-lamanya.
Dia mempersembahkan korban yang sempurna, yaitu darahnya sendiri di kayu salib, sehingga dia bisa menjadi pengantara, mediator antara Allah dan manusia. Karena itu, imam besar yang kita perlukan ialah Yesus itu sendiri. Ibrani 7:26 dan 27 mengatakan, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Kita harus bersyukur oleh karena kita memiliki seorang imam yang kekal, yakni Yesus itu sendiri. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Terima kasih oleh karena Yesus adalah imam yang kekal bagi kami manusia. Terima kasih karena kami memiliki Allah yang sangat mengasihi kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.